para pendidik Kristen di Indonesia. Hari ini kita akan bincang-bincang dalam seri buku Prinsip Dasar Pendidikan Kristen. Tema kita pada saat ini adalah tentang landasan alkitabiah dan historis pendidikan Kristen. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang handal, yaitu Ibu Oki. Selamat siang Ibu Oki. Nah, Bapak Ibu, kita akan sedikit memperkenalkan Ibu Oki, latar belakang dari Ibu Oki. Ibu Oki berkecimpung dalam dunia pendidikan sudah sejak tahun 2008. Mendalami pendidikan Kristen dan melakukan banyak riset dengan publikasi jurnal. Dan pada saat ini Ibu Oki juga sedang menempuh studi doktoral di UPH. Itu sekilas dari latar belakang Ibu Oki sebagai pembicara kita pada saat ini. Kita akan masuk di dalam beberapa pertanyaan Ibu Oki yang juga menjadi satu keinginan kita sebagai pendidik Kristen untuk mengetahui tentang pendidikan Kristen itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kalau kita bicara tentang pendidikan atau kita bicara tentang sekolah, dalam hal ini adalah sekolah Kristen, sebenarnya ada tidak sih yang membedakan antara pendidikan Kristen dengan yang bukan Kristen? Kalaupun itu ada, apa sih yang membedakan? Terima kasih kepada Ibu Herning ya untuk pertanyaannya yang sangat esensial sekali. Apa yang membedakan pendidikan Kristen dan yang bukan Kristen? Di sini saya ingin menggarisbawahi sesuai dengan buku dari Prinsip Dasar Pendidikan Kristen Indonesia di bab yang kedua, bab landasan alkitabiah dan histori pendidikan Kristen, tertera jelas sekali dari pusat dari pendidikan Kristen yaitu adalah Allah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa yang membedakan pendidikan Kristen dan yang bukan, kita di pendidikan Kristen pusatnya Allah dan bukan yang lainnya. Nah, di sini menjadi satu dasar yang melandasi daripada pemikiran pendidikan Kristen. Dan juga di sini keterlibatan orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan terhadap anak-anaknya. Sementara kalau kita melihat dari beragam pendidikan yang lain, banyak sekali yang menjadi pusat dari pendidikan yang non-Kristen. Nah, itu melihat dari sisi antropologi ya, melihat manusianya, melihat hal-hal yang lain. Nah, itu yang menjadi pembedanya. Pusat dari segala hal yang dilakukan di dalam pendidikan Kristen adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dan pusatnya adalah Allah dan Allah saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki. Nah, pertanyaan selanjutnya, tadi kan kita bicara tentang orang tua. Nah, sebenarnya bagaimana sih peran orang tua dan guru di dalam proses pendidikan Kristen itu, Bu? Nah, ini menarik sekali ya pertanyaan yang kedua, keterkaitan antara peran orang tua dan juga guru. Nah, tadi saya katakan bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dia sudah Tuhan titipkan ya, diberikan satu anugerah untuk bisa melahirkan seorang anak. Kemudian di situ kita melihat mandat budaya beranak cucu bertambah banyak ada, maka yang pertama-tama yang bertanggung jawab adalah orang tua. Nah, di dalam perkembangannya ya, orang tua mendidik anak dari masa ke masa kita melihat ada tangan lain, partner lain. Dan disinilah hadir seorang guru, seorang pendidik yang membantu ya, membantu orang tua di dalam mendidik, mengasuh anak-anak mereka di dalam keilmuan dan terutama di dalam pendidikan Kristen, mengembalakan anak-anak ini untuk mengenal Kristus dan kebenarannya. Jadi jangan dibalik ya. Guru bukan penanggung jawab utama pendidikan anak bapak dan ibu, tetapi orang tualah yang menjadi penanggung jawab utama. Demikian. Ya, terima kasih Bu Oki. Nah, keingintahuan selanjutnya adalah di dalam konteks institusi sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan Kristen, sebenarnya apa sih yang menjadi target atau tujuan dari pendidikan Kristen itu? Ya, ada banyak sekali beragam ya tujuan daripada pendidikan Kristen itu sendiri. Yang dididik adalah anak ya, murid-murid yang Tuhan percayakan.
tujuannya satu dan tiada bukan adalah anak-anak itu memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi ada setiap anak berharga di mata Tuhan, setiap anak memiliki tujuan, setiap anak memiliki desain yang Tuhan arahkan, Tuhan maksudkan, dan di situ kita membantu anak-anak untuk mengembangkan keterampilannya, membantu untuk mengembangkan pengetahuannya, mendidik mereka, sehingga ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka menjadi besar, mereka itu tahu apa yang menjadi panggilan hidupnya. Oke, terima kasih Bu Oki untuk jawabannya. Semoga bisa mencerahkan kami para pendidik Kristen di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah.